Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yosodipuro 1. Episode ke-56. Sultan Dandun mengirim surat ke Surakarta menyatakan menyerah. Para punggawa Mataram masih berkumpul. Pangeran Mangkunagara berkata kepada segenap bupati dan semua mantri, "Hai para mantri dan para tumenggung, sangat diterima pekerjaan kalian dalam perang melawan Paman Buminoto dan Singosari. Kiai memberi tanda kasih berupa rial 1 bungkus merata kepada segenap prajurit. Adapun yang dipilih untuk menerima 100 rial adalah Paman Joyowinoto dan Kudonowarso. Sisanya disuruh membagi secara merata." Bungkusan rial segera dibuka. Tampak koin keton putih yang masih baru. Pangeran tersenyum dan berkata, "Ini koin keton yang diperoleh ayahanda ketika menaklukkan benteng Juwana. Semua rial sudah dibagi merata ke segenap prajurit. Segera mereka meneruskan kembali bersukaria dengan mengadu satwa." Kembali cerita tentang anak Adipati Puger, istri dari Ngabei Martosari. Sudah bisa diambil paksa dari markas Sultan Dandun, lalu dibawa ke Mataram untuk disatukan dengan suaminya. Pangeran Mangkunagara dan Joyowinoto sudah memberikan kepada Raden Ayu Puger pakaian dan sejumlah uang. Antara 7 hari kemudian, Kudonowarso ditunjuk ke Sukowati membawa Raden Ayu beserta suaminya. Yang kedua, pangeran meminta istrinya yang dulu dititipkan di Sukowati agar dibawa ke Mataram. Sesampai di Sukowati, Kudonowarso menghadap kepada Pangeran Adipati Sukowati dan melaporkan semua pesan Pangeran Mangkunagara. Pangeran Adipati Sukowati bertanya tentang jalannya perang. Kudonowarso mengaturkan sembah dan menceritakan segala yang terjadi dalam peperangan. Sangat suka Pangeran Adipati Sukowati. Kudonowarso diberi ganjaran lagi berupa pakaian beludru tulis. Pangeran Adipati Sukowati berkata, "Hei, kamu, saya tanya. Di sini ada meriam 3 buah. Tidak ada gunanya. Bagimu mana yang lebih baik? Tetap di sini atau dibawa ke Jogja?" Mengaturkan sembah, Kudonowarso lalu berkata, "Baik jika ditempatkan di Mataram saja. Di sana bisa dipakai." Pangeran Adipati Sukowati suka hati dan menjawab, "Baiklah Kudonowarso, benar yang kau katakan. Kalau demikian, bawalah sekalian bersamamu." Kudonowarso menyatakan kesanggupan. Kanjeng Pangeran memerintahkan pasukan menyiapkan peralatan. Bupati yang ditunjuk mengantarkan perjalanan Kudonowarso adalah Tumenggung Sindusastro dan Tumenggung Suryonagara. Para Demang Sukowati dan mantri berada di depan, dipimpin oleh Ngabei Joyodirono. Waktu itu Bupati Juwono beserta anak istri semua diperintahkan bersama Raden Ayu Mangkunagara. Jumlah prajurit berkuda ada 500, 70 yang berjalan darat. Pasukan bersiap berangkat dari Sukowati ke selatan menuju Mataram. Sesampai di Taji ada yang menjemput Tumenggung Surodigtoyo dan Tumenggung Suromangunjoyo. Mereka membawa 200 prajurit berkuda. Sesampai di Mataram, Pangeran Mangkunagara menyambut di luar kota. Prajurit menghormat dengan tembakan senapan 3 kali. Disusul bunyi meriam besar. Sampai di markas, istri para bupati menghadap Raden Ayu Mangkunagara dengan membawa persembahan. Ada yang mengaturkan kain jarit, kain kemben, dan banyak lagi persembahan yang lain. Tumenggung Suryonagara dan teman-teman dijamu di markas dengan hangat. Malamnya digelar tayuban. Semua terlihat bergembira. Orang Mataram heran dengan perilaku orang Sukowati. Sungguh pintar menari melebihi orang Mataram. Gagah dan berpenampilan menarik. Terlihat tangkas dalam sembarang pekerjaan, berani dan tangguh dalam perang. Tua muda, pria wanita selalu terkagum-kagum melihat orang Sukowati.
Tumenggung Suryanagara berkata pelan kepada Pangeran Mangkunagara, "Tuan, minta kabar tentang kedua paman Paduka. Sekarang berada di mana?" Pangeran Mangkunagara menjawab, "Masih berada di Gunung Semboyan, mengungsi setelah kalah perang di Mamenang. Paman Sultan Iblis Laknat dan Paman Singosari melenceng kehendaknya." Heran Raden Suryanagara mendengarnya. Setelah 5 malam berdiam di Mataram, ada utusan datang dari Sukowati memberitahu kepada Pangeran Mangkunagara bahwa Sultan Dandun Martengsari sekarang kirim utusan ke Surakarta untuk menyerah dan menyatakan sanggup berperang melawan Pangeran Mangkunagara. Karena itu Pangeran Adipati Sukowati memerintahkan agar Pangeran Mangkunagara menangkap kedua pangeran semboyan itu. Tumenggung Suryanagara diperintahkan untuk membantu. Hanya Tumenggung Sindusastra yang dipanggil pulang ke Sukowati dengan membawa setengah pasukan Demang. Setengah para Demang lainnya ikut Suryanagara. Sesudah mendapat perintah, Pangeran Mangkunagara dan Suryanagara berangkat dari Jogja. Prajurit Mangkunagaran 1000 yang berkuda. Prajurit dari Kapamotan 300 yang berjalan darat. 300 yang berkuda. Prajurit Mangkudiningratan 500 berkuda dan 500 berjalan darat. Adapun prajurit Suryanagara yang berjalan darat dan berkuda masing-masing hanya 300. Di Pamberkan, Pangeran Mangkunagara memberikan ultimatum kepada Sultan Dandun. Kalau mau menyerah dengan baik, akan baik kejadiannya. Kalau tidak mau menyerah, akan dipukul perang habis-habisan. Maka persiapkan agar tangguh dalam menghadapi serangan. 3 malam utusan datang mengatakan bahwa Sultan Dandun Martengsari tidak ingin berdamai. Pangeran Mangkunagara sepertinya tahu bahwa Sultan itu benar-benar sudah menyeberang ke negeri Surakarta. Segera sang pangeran memerintahkan agar pasukannya dan pasukan Pangeran Pamut menuju ke timur. Tumenggung Suryanagara dan Pangeran Mangkudiningrat diperintahkan agar mengerahkan pasukan ke utara, menduduki Masaran dan naik ke Gunung Semboyan dari utara. Sudah berpisah kedua barisan pasukan. Ganti cerita. Ki Patih Pringgoloyo setelah menerima surat penyerahan diri Sultan Dandun Martengsari segera mencomot 2 bupati Numbaanyar dan Sewu yang berbaris di Tarayem. Sesampai di Surakarta akan disuruh menyambut Sultan di Semboyan. Tuan Oprup waktu itu sudah diperintah sang raja untuk menyusul Sultan Dandun. Oprup masih ragu, meminta waktu agar bersabar sebentar lagi. Sementara itu pasukan yang menyerang tanah Semboyan, Tumenggung Suryanagara yang kuat dan berpengalaman tempur tidak mau bersabar. Memaksa segera bertempur dengan Sultan Dandun. Maka bersama pasukannya bergegas mendahului. Setelah sampai di Manyaran, segera naik ke selatan menuju puncak Semboyan. Jangan sampai ketinggalan beradu tombak dengan Sultan Dandun. Pangeran Mangkudiningrat membawakan 2 mantri sebagai penunjuk jalan. Sementara itu yang di gunung, Sultan Dandun Martengsari sudah diberitahu bahwa musuh datang dari utara dipimpin Raden Tumenggung Suryanagara. Sekarang musuh sudah naik dari Manyaran dan akan segera sampai. Pasukannya kira-kira 300 prajurit berkuda. Sultan Dandun gugup dan menghindar. Dengan tunggang langgang berangkat ke timur beserta pasukannya. Pangeran Mangkudiningrat mempercepat perjalanan pasukan. Tumenggung Suryanagara sudah sampai di Patemon. Namun Sultan Dandun sudah pergi. Pasukannya tak ada yang tertinggal. Pasukan Suryanagara segera disebar untuk mencari ke seluruh gunung. Tetapi mereka kecewa karena tak menemukan manusia satupun. Pangeran Mangkunagara dan Suryanagara kemudian mengirim utusan memberitahu kepada Pangeran Adipati Sukowati bahwa Sultan Dandun lari menghindar.